berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang di setiap musim
pujian penyembahan kami Tuhan. Benar, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Hanya Engkau alasan kami hidup. Saat ini kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Kau lingkupi kami, Kau berkati kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa penyembahan kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Kita mau salam kanan kiri, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau datang ke dalam bait-Nya, kita mau bersuka di dalam Dia. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya.
kuasanya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Masih kuat untuk berdiri? Kita mau lanjut pujian kita, sebab Tuhan Maha Besar.
Kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik dengan kasih Kristus. Ibu Gracia akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Sebentar tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami agar boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan yang akan memberi, Kau juga berkati kami juga yang belum bisa memberi. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungai Cinta. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kini tiba saatnya kita untuk membaca, belajar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan kehidupan kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Kita mau melupakan yang di belakang kita. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiran.
Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Agar setiap firman yang kami boleh dengar, kami boleh kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sucikan, kuduskan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Lampunya. Puji nama Tuhan. Hari ini Ibu Gembala tidak ada tengah-tengah kita karena ada acara di Solo. Dan nanti malam saya juga mau ke Banyuwangi karena ada acara para hamba Tuhan di Banyuwangi. Puji nama Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Imamat. Imamat pasal yang ke-20. Ayat 7 dan 8. Imamat pasal yang ke-20 ayat 7 dan 8. Mari kita baca ayat ini dengan bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang tetap kudus di tengah dunia yang cemar. Tetap kudus di tengah dunia yang cemar. Ya. Moto dari gereja kita GKN apa? Kristen, kudus, misioner. Jangan lupa. Nanti ditanya gereja lain, apa moto gerejamu? Semangat. Ya, Kristen, kudus, misioner. Nah, ada kekudusan yang diajarkan oleh gereja kita di dalam motonya, ya. Mengutamakan kekudusan. Ya. Karena itu ketika saya diwawancara oleh para penilik untuk menjadi pendeta, ya, mereka bertanya, apakah sudah diajarkan tentang kekudusan di tempat Anda? Ya. Itu menjadi pertanyaan yang utama di dalam wawancara saya ternyata. Di dalam GKN. Apakah sudah diajarkan tentang kekudusan? Ya. Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa di tengah dunia yang cemar ini kita mau tetap hidup kudus. Ya. Banyak sekali hal-hal yang mencemari mata kita, ya, mulut kita, sehingga kita ini kadang-kadang juga katut, ya, bisa terbawa oleh arus. Nah, Allah menghendaki kita ini hidup kudus, berbeda dari orang yang tidak mengenal Allah. Ya, berkali-kali saya ini mengatakan kita ini adalah anak Allah, makanya kita harus hidup seperti yang Tuhan telah teladani. Allah menghendaki kita hidup kudus. Ya.
dalam Imamat 20 ini banyak hal yang dikatakan tentang hidup cemar, ya, yang menodai kekudusan umat Israel. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, yaitu penyembahan berhala. Kita lihat ayat yang ke-5 dan ke-6. Imamat pasal 20, kita tidak akan kemana-mana, berkutat saja di Imamat pasal yang ke-20. Monggo dibacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, yang pertama yaitu penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Molok, yaitu itulah berhala. Nah, di sini katakan bertanya kepada orang-orang peramal, ya. Kemudian berzina dengan arwah-arwah. Berzina itu bukan hanya kehidupan di dalam seks, ya, tapi berzina ini dikatakan penyembahan berhala ini juga berzina. Ya. Janganlah kita ini percaya dengan peramal, roh-roh peramal, arwah-arwah. Atau kalau zaman sekarang senengannya lihat apa kata bintang. Ya. Apa kata bintang saya minggu ini? Ya. Dulu saya waktu sekolah seneng tuh lihat. Ya, saya gak ada kan HP, ya. Beli majalah gitu, ya. Majalah remaja. Yang dilihat dulu apa? Apa kata bintang. Ya. Ternyata itu adalah dosa. Sudah mencemari kekudusan. Ya. Anak-anak muda di sini suka lihat itu bintang, ya. Bintangku apa ya? Minggu ini aku beruntung apa rugi? Apakah aku minggu ini akan dapat pasangan? Hah? Nah, anak-anak muda itu sebenarnya dulu sering seperti itu saya ini. Atau orang-orang tua senengannya lihat hari baik. Ya, semua hari itu baik kalau menurut saya asal ada uangnya. Mau menentukan tanggal pernikahan, dilihat dulu wetone iki karo iki cocok ora. Ya. Kira-kira mereka akan berjodoh apa enggak kalau wetonnya ini ketemu. Mertua saya itu pinter kayak gitu. Mertua saya, bapak maupun emak, pinter kalau ngitung kayak gitu. Karena mereka berasal dari kepercayaan. Ya. Percaya dengan weton, hari baik. Ya. Kalau saya mau menikahkan anak saya, yang penting ya ono uangnya, terus tanggalnya abang atau pas tanggal libur ya sudah itu baik. Ya. Jangan melihat, percaya dengan peramal, dengan cerita-cerita nenek moyang kita dulu. Ya. Nah, karena itu adalah sebuah dosa yang mencemari kekudusan. Yang kedua, hal yang mencemari kekudusan, perilaku amoral. Ya. Kalau kita lihat dari Imamat pasal yang ke-20 ayat 10 sampai 21 ini kita lihat
Baca pelan-pelan, nanti di rumah aja. Itu adalah perbuatan-perbuatan amoral. Ya. Jinah. Di situ katakan kamu akan dihukum, dibakar kalau kamu berzina dengan siapa? Dengan adikmu, dengan saudaramu, atau dengan tetanggamu, bahkan di situ katakan sampai dengan binatang. Ya. Zaman sekarang ini aneh-aneh. Ya. Binatang, ada orang yang suka sama binatang. Bukan sukanya suka gemes gitu, enggak. Cinta. Bahkan ingin menggumuli, menggauli. Ya. Benar-benar amoral. Kemudian ada seorang ayah yang menghamili anak kandungnya. Sungguh dunia ini sangat cemar. Ya. Ono menantu sama mertua. Itu juga dosa. Bahkan sampai difilmkan. Tahu ya filmnya? Penasaran saya. Oh, ini lah kejadian nyata difilmkan. Menantu dengan mertua. Dosa. Bahkan sekarang ini selagi kemarin saya lihat di artikel ya YouTube, seorang pendeta bilang berdialog dengan seorang ustadz. Pendeta bercerai hidup, menikah lagi, zina apa enggak? Zina. Tapi pendeta ini mau ngomong bulet. Bulet, akhirnya pendeta yang satunya marah. Dengan tegas katakan itu adalah zina. Ketika bercerai hidup, kemudian menikah lagi. Apalagi ini seorang pendeta, pemuka agama. Ya. Alkitab sudah menulis bahwa setiap orang yang bercerai hidup dan menikah lagi itu adalah zina. Apalagi menikahnya di gereja. Tidak akan diampuni. Wis bercerai itu kan dosa. Bercerai itu dosa. Lah kok menikah lagi? Tambah dosanya. Ya, hati-hati dengan kita semua. Ya. Mengekang hawa nafsu. Belajar mengekang hawa nafsu. Anak-anak muda, ya, sebatas mana kalian, gaya kalian berpacaran, ya. Kalau kita dulu atau saya dulu masih muda, ya, gaya pacarannya memang gak seperti anak sekarang. Anak sekarang itu kewendel-kendel, ya, vulgar. Saya kan tinggal di dekat perumahan elit sebenarnya, ya. Tamannya itu besar. Di situ dilewati banyak orang, banyak anak-anak muda ini berpacaran. Ya sampai satpam ini ngobiak, weh, pergi. Kenapa? Karena akan menurunkan harga perumahan tersebut. Ya. Image-nya itu loh kok tempat elit kok jadi tempat pacaran. Ya. Ya. Kita mau jaga kekudusan pernikahan kita. Kita jaga kekudusan hidup kita. Yang ketiga, hal yang membuat kekudusan itu cemar. Ayat yang ke-9. Muhammad 20 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya,
maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Nah, yang ketiga, mengutuki orang tuanya, mengutuki ayah ibunya. Marah boleh, kita boleh marah kepada orang tua kita? Boleh lah. Namanya manusia, pasti kita marah sama orang tua. Tapi di situ katakan jangan mengutuki, akan ada hukuman buat kita. Jadi jambu inti, kuali, durhaka. Saya sering sih marah sama ibu saya, ya, marah sama ibu saya. Istilahnya ngomong tok ya, marahnya itu. Ya, kalau saya sudah gak mau berdebat, saya masuk kamar, diem. Gak mau keluar, diajak ngomong menengai, ya, daripada saya menyimpan dendam. Ya. Setelah itu ya sudah, tidak pernah saya mengutuki orang tua saya, bapak ibu saya, ya, muga-muga ndang cepet budal ngono, ndak, ya, ndak, karena terasa kalau kita tidak punya orang tua, kroso tenan, ya. Ketika mereka sudah tidak ada terasa. Ya. Kalau Mbak Gracie dulu masih SMP ya. SD dah. Jadi enggak kerasa nemen. Waktu kita sudah dewasa baru terasa ketika kita tidak ada orang tua. Ya. Maka dari itu jangan mengutuki orang tuamu. Marah boleh marah. Ya. Kadangkala pendapat kita dengan orang tua kan beda, pasti kita bisa marah. Tapi jangan sampai mengutuki orang tua kita. Ya, karena itu tadi darahnya tertimpa kepada kita sendiri. Ya. Nah, mengapa kita harus hidup kudus? Kita baca ayat yang ke-26. Mengapa kita harus hidup kudus? Demikian bunyi firman Tuhan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ya. Mengapa? Karena Tuhan kita, Allah kita itu kudus. Kalau kita ngaku anaknya Tuhan, anaknya Allah, maka kita harus juga hidup seperti Allah. Kudus. Memang di dalam dunia ini kita pasti terintimidasi, tercemari dengan hal-hal yang tidak kudus. Tapi kita mau bertahan. Kita mau menguatkan iman kita. Aku ini anak Allah. Aku ini orang Kristen. Aku ini pengikut Kristus. Tidak boleh seperti mereka. Ya. Tadi saya Pak D-nya ya ngomong sama ponakannya. Tolong ya jangan sampai kerja di dunia malam. Ya. Dunia malam itu sebenarnya bukan yang gimana gitu ya. Kerjanya itu jam 9 malam sampai pagi subuh. Lah. Kasihan, apalagi perempuan, ya, akan banyak hal-hal yang tidak baik, ya, yang akan mengganggu kita. Ya, Allah itu kudus. Nah, kudus bukan berarti sempurna, ya, tetapi hidup dengan kesadaran akan identitas kita sebagai milik Allah. Kalau kita sadar bahwa kita ini milik Allah, biarlah kita mau hidup dengan kesadaran untuk hidup kudus. Ya. Memang bukan berarti sempurna kudus itu. Ya. Bukan kesempurnaan.
manusia ini apa? Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Memang kita adalah ciptaan yang paling sempurna, tetapi karena dosa kita menjadi tidak sempurna. Tapi kita mau menuju kepada kesempurnaan. Ya. Saat ini kita mau bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah hidup sesuai dengan standar Allah? Standar Allah itu gimana sih? Yaitu tadi, hidup kudus di tengah dunia yang cemar. Ya. Memang enak kita ini di dalam rumah aja ya. Tidak dengar apa-apa. Ya. Tidak tahu apa-apa, wis lihat HP aja kan sudah tahu ya. Kalau kita keluar rumah dipanggil tetangga, sini Bu, sini. Nah itu sudah akar dari dosa. Kemarin Bu Andung sore-sore kesini semua, ngapain Bu? Tonggoku tukaran, timbang aku kupingku tercemari tak kesini aja. Bener. Di sini ikut latihan aja deh, ngrungokno puji-pujian. Ya. Daripada tercemari, mending kita menghindar, menutup pintu. Nah, biarlah kita semua boleh semakin hidup dengan standar Allah. Janganlah kita serupa dengan dunia ini. Mari kita jaga kekudusan hidup kita. Ya. Bukan karena kita takut dihukum Tuhan, tetapi karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Ya. Jangan karena kita takut dihukum Tuhan, jangan-jangan nanti aku disambar bledek ya. Karena tidak hidup kudus. Ya. Tapi itu sebuah keterpaksaan. Ya. Tapi kalau karena cinta kasih kita kepada Tuhan, kita akan melakukan dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Kita baca ayat yang terakhir. Imamat pasal 20 ayat yang ke-22a. Imamat pasal yang ke-20 ayat 22a sampai koma ya. Kita berdiri bersama-sama. Sampai koma saja ya. 1, 2, 3. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Amin. Ya, kita mau berpegang dengan segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Dan yang terpenting kita mau melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pimpin PAW untuk maju ke depan. Kita pujikan ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Kita mau datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan kekudusan hidup kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
bangkit berdiri. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. kuduslah Tuhan, Kami tidak akan mampu tanpa Engkau menyertai kami, tanpa Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, sempurnakanlah hidup kami agar semakin hari berkenan di hadapan-Mu. surga bumi menyembah. Katakan lebih tinggi lagi, kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi Kami mau hidup di hadapan-Mu. Kami mau hidup berkenan, menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, yang seringkali hidup di dalam kecemaran dunia ini Tuhan. Yang seringkali Tuhan kami menyakiti Engkau, kami tidak hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau senantiasa mengingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hidup kami senantiasa kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa banyak kelemahan di dalam hidup kami, tapi kami percaya Engkau memberikan kekuatan buat kami Tuhan, untuk kami semakin hari sempurna di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kuduskan, sucikan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pulihkan kehidupan kami Tuhan, pulihkan keluarga kami Tuhan. Supaya ada berkat tercurah atas keluarga kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi firman-Mu senantiasa ada dan hidup di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terima setiap berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pelayanannya Ibu Ike. Tuhan akan kembalikan lagi dengan berlipat kali ganda. Dengan pelayanannya akan semakin heran di dalam Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita yang kedua. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, namun firman-Mu tetap berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami, agar boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati kami yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Kau berkati yang menjalankannya juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di jalanmu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh mengalir bersamamu, bersuka di jalanmu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kita mau mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan. Hari Selasa kembali ada menara doa di tempat ini pukul 6 sore. Kita mau kembali berkumpul di tempat ini untuk mendoakan keluarga kita, gereja kita, dan lebih lagi bangsa dan negara kita. Lalu selanjutnya untuk hari Minggu kembali ada ibadah raya pukul 6 pagi, disertai dengan ibadah sekolah minggu pukul 6:30 dan dilanjut ibadah pemuda pukul 9 pagi. Selesai ibadah, kita para pemuda akan langsung beribadah di tempat ini.
Mungkin itu saja pengumuman dari kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir, Ibu Tuti yang masih dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan menyembuhkan dengan sempurna supaya bisa bersama-sama beribadah kembali dengan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang saat ini sedang ada di Solo dan nanti sore juga kembali ke Sidoarjo dan Malang. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Juga perjalanan hamba-Mu yang akan ke Banyuwangi nanti malam, Tuhan juga lindungi, sertai. Tuhan berikan kelancaran untuk acara para hamba-hamba Tuhan, Koordinator Jawa Timur. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Kau memberikan kelegaan buat kami Tuhan. Setiap beban yang ada di dalam hidup kami Engkau akan buka jalan ya Tuhan. Kalau saat ini jemaat-Mu membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tahu setiap hati-hati kami, kesetiaan kami di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Kalau saat ini sedang ada yang kurang sehat atau sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kesempurnaan. Terima kasih Bapak, kalau saat ini jemaat-Mu sedang di dalam masalah keluarga, Tuhan pulihkan keluarga kami Tuhan. Supaya jemaat-Mu boleh semakin diberkati dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang sudah ada, yang sudah kami kerjakan saat ini, Engkau juga memberkati ya Tuhan. Kami berdoa untuk desa kami Krebet Senggrong, Tuhan berkati kepala desa yang ada di Krebet Senggrong, karena kami tahu ya Tuhan, kami hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Engkau, tapi kami percaya kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati presiden kami, wakilnya, para menteri, juga TNI dan Polri ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berikan damai sejahtera untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu akan banyak kesulitan ekonomi yang akan kami hadapi karena krisis global ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami senantiasa Engkau berkati ya Tuhan, sehingga kami tidak takut menghadapi keadaan dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mau angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita mau pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan penyertaan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas.